Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وقال تعالى في كتابه العزيز الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. I'lamu wafhamu ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah redaksi yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya yang berjudul Lataiful Ma'arif di halaman ke-380, beliau memberikan penjelasan berkenaan dengan berakhirnya Ramadan, yang sebetulnya hal ini disampaikannya adalah ketika menjelang akhir dari Ramadan tadi. Beliau mengatakan, ya Abdallah, laqad ista'ada syahr Ramadan wa lam yabqa illa lahzatin abirah. Wahai hamba Allah, bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk berangkat, dan memang sudah berangkat. 2 jam lebih dari subuh tadi Ramadan sudah meninggalkan kita. Man 'amila khairan hatta al-an falyataqinhu. Dan tidak ada lagi yang tersisa kecuali saat-saat yang singkat. Dan barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama ini, hendaklah ia menyempurnakannya. Barang siapa yang malah sebaliknya, hendaklah ia memperbaikinya dalam waktu yang masih tersisa ketika itu. Ketika kemarin kita meninggalkan dan ditinggalkan bulan Ramadan. Karena ingatlah, amalan itu dinilai dari akhir dari sebuah kehidupan dan dari sebuah perjalanan. Maka kata beliau, manfaatkanlah malam-malam itu dan hari-hari Ramadan yang masih tersisa ketika kemarin, yang tentunya sudah berlalu sekarang, serta titipkanlah amalan saleh yang dapat memberikan kesaksian kepada kita nantinya di hadapan Al-Malikul A'lam, raja dari semua alam semesta ini, sang penguasa hari pembalasan. Lepaskanlah kepergian bulan Ramadan dengan ucapan salam yang terbaik. Lalu beliau menyitir sebuah kalimat dengan kalimat yang indah, di mana beliau mengatakan tahiyatur rahman, salam dari Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, menitipkan salam
di mana? Di setiap zaman. Tahiyatur Rahman fi kulli asr. Salam dari Ar-Rahman di setiap zaman. Wa bi khairi syahr alladhi madha. Atas sebaik-baik bulan yang telah berlalu. Tahiyatu bis syahr alladhi lam yasum. Alladhi tamma siyamu. Salam dari Ar-Rahman juga atas bulan di mana saum telah dilakukan, dan sungguh ia adalah bulan yang penuh rasa aman dari Ar-Rahman. Jika hari-hari berlalu tak terasakan, sungguh kata beliau, innahu haznun lan yazul abada. Sesungguhnya kesedihan itu, kesedihan hati untuk tak pernah hilang. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Bagi yang sudah menikah, kita mengingat pertama kali menikah. Dalam pernikahan itu kita dihadapkan dengan kewajiban-kewajiban syar'i, kafalah syar'iyah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari istri kita. Kemudian Allah berikan kita anak-anak. Setelah itu anak-anak menjadi besar. Tanpa terasa anak-anak menikah, dan setelah menikah ternyata uban kita sudah bertambah, dan tidak terasa kulit pun sudah keriput. Alhasil kita sudah menunggu tua, dan tentunya kita pun akan berpisah dengan pasangan kita, berpisah dengan tetangga kita. Maka hadirin azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah, dalam tema khutbah Aid yang berbarokah di hari yang mulia ini adalah sebuah renungan bagi kita, adalah ketika kita harus berpisah. Berapa banyak kita yang sudah berumah tangga, mempunyai anak, kemudian baru tahun kemarin kita masih bersama istri, bersama suami, tetapi waktu yang memang tentunya kita pun harus berpisah. Ketika kita tinggal di sebuah tempat, lalu kita pergi ke tempat lain, kita pun pergi meninggalkan dan berpisah dengan tetangga-tetangga yang telah kita tinggalkan. Maka hadirin azanillahu wa iyyakum, waktu begitu cepat dan berlalu, dan bulan Ramadan pun telah meninggalkan kita. Dan hal itu bukan berarti selesai sudah perjuangan dan kesungguhan kita di dalam menggapai ridha Allah Jalla wa'ala. Karena amalan seorang muslim tidak putus dengan berakhirnya Ramadan tentunya. Akan tetapi putusnya amalan seorang mukmin adalah seseorang karena putusnya umur, karena berhentinya rizki, habisnya rizki, jatah umur kita, jatah yang Allah berikan, hirup nafas kita yang kita hisap, makanan yang kita makan dan minuman, semuanya sudah terputus dan sudah menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa dilanjutkan kembali. Dan itu pun adalah ada waktunya ketika kita akan berpisah dengan diri kita, wafat yang disebutnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menjadi renungan kepada kita, bahwa hidup kita, kebutuhan kita terhadap minuman lebih butuh dari minuman ketimbang makanan. Kita membutuhkan udara, oksigen yang kita hirup, ternyata kita lebih butuh terhadap oksigen ketimbang minuman dan makanan. Akan tetapi kebutuhan kita terhadap ilmu itu pun tidak menjadi sebuah hal yang tidak mungkin kita bisa hidup tanpa ilmu, tentunya dalam keadaan kita sebagai seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadahlah kalian terhadap Rabbmu hingga datang kepadamu al-yakin. Yang dimaksud dengan al-yakin, Ibnu Katsir mengatakan al-maut, yaitu kematian. Dan kematian itu akan ada pada setiap orang, dan ketika itu pun adalah ada waktunya ketika kita berpisah dengan raga kita. Menjadikan sebuah renungan, karena amalul mukmin la yanqadi hatta ya'tiyahu ajal. Amalan seorang mukmin itu tidak akan berhenti sehingga datang ajalnya. Sampai Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan, innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajallan dunal mauti thumma qara'a wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan batasan amalan seorang mukmin tidak lain terkecuali dengan kematian. Lalu beliau membaca surah Al-Hijr ayat ke-99 yang terakhir, dikatakan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Maka tentunya sebuah renungan dari seorang ulama, Bishr Al-Hafi rahimahullah, pernah ditanya tentang orang yang hanya bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan saja. Maka beliau rahimahullah berkata, bi'sal qaum, alangkah buruknya suatu kaum itu, la ya'rifuna lillahi haqqan, mereka tidak mengetahui terhadap Allah dengan benar, illa fi syahri Ramadan, hanya terkecuali pada bulan Ramadan. Inna salih, sesungguhnya orang yang salih, alladzi yata'abbadu wa yajtahidu sannata kullah, orang yang soleh itu adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh di sepanjang tahunnya, bukan hanya bulan Ramadan saja tentunya. Karena Ramadan turunnya Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit dunia ke dunia ini. Tanazulnya malaikat membawa sebuah takdir sanawi, takdir yang telah ditetapkan 1 tahun ke depan bagi kita. Apakah umur kita sampai pada Ramadan yang akan datang? Apakah pekerjaan kita akan terus berlanjut? Apakah teman-teman kita akan terus beriringan? Dan apakah keluarga kita akan terus bersama kita? Tidak. Semuanya akan ada waktunya ketika saatnya harus berpisah. Adapun di antara seorang sikap seorang muslim tatkala berpisah dengan Ramadan, banyak sekali hal yang perlu kita renungi. Apa yang kita renungi? Pertama adalah istighfar. Tidak ada ruginya seseorang untuk mengucapkan astaghfirullahaladzim. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, maka satu pintu rizki Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan. Bukankah air yang mengalir deras dari hujan itu, Allah katakan dalam surah Yunus, wa yursilus samaa'a 'alaikum midrara, kami turunkan air dari langit dengan deras, yang sebelumnya dikatakan fakultustaghfiru rabbakum, maka aku berkata, kata Nabi Nuh, aku beristighfar kepada Rabb kalian, maka turunlah hujan dengan deras. Wa yumdidkum, kemudian Allah pun memperbanyak anak-anak. Itu disebabkan karena istighfar. Ketika Anda mengucapkan astagfirullahaladzim, satu pintu rizki telah Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan. Maka ketika kita berusaha, jangan lupa untuk beristighfar. Maka Ramadan ini memberikan faedah kepada kita agar kita tetap senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang hamba yang luput dari kesalahan, pasti akan ada. Dan akan ada kalanya setiap orang itu berpisah karena memang sesuatu itu terjadi. Apa yang menyebabkan? Kan memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah membatasi waktu. Bukankah dalam dunia pekerjaan pun kita tidak selamanya terus bekerja? Akan ada masanya seseorang mempunyai sebuah jabatan, kemudian jabatan itu dia tinggalkan atau diberhentikan, atau dia sendiri sudah selesai dengan tugasnya, berpisah dengan
pekerjaan, begitupun suami istri, begitupun anak dan orang tua, begitupun tetangga. Ketika pindah, semuanya akan berpisah. Maka tentunya hadirin azani Allah wa iyyakum, istighfar dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dari segala kekurangan dari dalam beribadah tentunya secara umum, dan dari segala kekurangan dalam beribadah selama bulan Ramadan. Alangkah rugi ketika orang lain beribadah dengan sungguh-sungguh, dia memurojaah ataupun dia melakukan sebuah kegiatan-kegiatan untuk menghidupi kehidupan dirinya, untuk menafkahi keluarganya, mau siang mau malam dia bekerja, ya tentunya akan dinilai dengan sebuah ibadah. Bagaimana mungkin kalau kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak berfaedah, main game misalkan, atau bepergian dengan sesuatu teman ke tempat-tempat maksiat, waliyahzubillah. Karena Ramadan ini tidak akan kembali. Mungkin 1 tahun ke depan itu akan datang, tetapi kita belum tentu melakukan dan bisa beribadah seperti tahun kemarin, atau tahun sekarang, atau kemarin Ramadan tadi. Maka beribadah ini, istighfar adalah penutup. Dan semua ibadah seperti ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya ditutup dengan istighfar. Ketika kita sholat pun selesai ditutup dengan istighfar. Satu pintu rizki dari 10 kunci pembuka rizki, satu yang pertama dan paling pertama adalah istighfar. Sehingga Sauban radhiyallahu anhu pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idzan sarafa min salatihi istaghfar salasan. Apabila beliau selesai dalam salatnya, maka beliau istighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah, engkau adalah assalam, dan darimulah assalam itu datangnya keselamatan. Maha suci engkau ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sebagaimana istighfar pun sebagai penutup dari sholat malam. Apabila orang yang biasa melakukan sholat malam, maka dia akan tutup seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Maka ini adalah rutinitas dari seorang muslim ketika dia mengakhiri di penghujung akhir malamnya dengan istighfar. Allah pun berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Maka di sini besar sekali faidah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya, dan nabi memberikan petunjuk kepada kita dengan kalimat tadi, istighfar. Kesalahan yang ada pada diri kita itu belum tentu datang dari kita ataupun dari orang lain. Bisa kesalahan orang lain itu dari kita, ataupun kesalahan kita kepada orang lain. Maka istighfar. Para salafus saleh pun setelah istighfar mereka senantiasa berdoa agar apa? Agar amalan-amalan kita diterima. Bayangkan selama 1 bulan kemarin kita sahur, akan tetapi tidak ada catatan kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan catatan amal kita, kata Allah dalam surah Al-Isra dikatakan, Iqra kitabak, baca kitabmu, catatanmu di dunia ketika itu. Kafa binafsika alaikal hasiba, cukup bagi kamu yang bermuhasabah. Orang yang senantiasa menintrospeksi terhadap dirinya sendiri, maka dia akan sedikit dilepaskan dan diringankan dari ketika dia di akhir di padang mahsyar kelak, ketika orang lain dihisab, maka dia lepas dari hisab. Mengapa? Karena di dunia senantiasa bermuhasabah.
introspeksi terhadap diri kita sendiri. Apa yang salah pada diri kita? Kalau ada kesalahan itu pada diri kita, istighfar. Kalau ada kesalahan dari orang lain, fa'fu anhu wasfahu. Maafkan. Berlapang dadalah terhadap kesalahan orang lain. Sehingga dari amalan-amalan yang dicontohkan oleh para salafun salih, orang-orang saleh kita yang terdahulu, yakni para sahabat, murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa berdoa agar amalan mereka diterima. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa, dia tidak akan disebut takwa karena takwa mempunyai batas. Sehingga ketika batas itu dilanggar, maka dia sudah lepas dari ketakwaan. Apa yang menjadi batas? Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melaksanakan perbuatan ibadah atau sesuatu yang lain, Allah sudah memberikan batas. Jangan engkau melewati terhadap perkara yang telah diharamkan oleh Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bainun wal haram bain. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas. Wa bainahuma umurul mustabihat. Namun di antara keduanya ada perkara yang samar. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Maka ketika sekarang hadirin azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah taala, Ali pernah mengatakan, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman bil amal fa innahu la yuqbala amalun illa ma'at taqwa. Jadilah kalian orang yang senantiasa memperhatikan bagaimana agar amalan itu diterima. Karena sesungguhnya amalan tidak diterima kecuali dibarengi dengan takwa. Hadirin azanillah wa iyyakum, masih banyak dan perlu kita renungkan kata kalimat dari Fudhalah bin Ubaid rahimallahu taala. Dia pernah mengatakan, li an akuna a'lama anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardalin ahabu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, li anna Allah yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya seandainya aku tahu, jika aku tahu bahwa Allah menerima amalan ibadahku walaupun hanya cuma seberat biji sawi, itu lebih aku sukai, kata Fudhalah. Lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh isinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima amalan ibadah dari orang yang bertakwa. Oleh karena itu, tentunya kita berharap agar senantiasa berdoa agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ma'la bin Al-Fadl rahimahullah taala pun mengatakan, kanu yad'una Allah taala sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan, yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbalallahu minhum. Para salafus soleh dahulu senantiasa berdoa selama 6 bulan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan mereka berdoa juga 6 bulan setelahnya agar amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pun pernah keluar ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id seperti kita sekarang di sini. Lalu berkata di dalam khutbahnya, ayuhan nas, wahai manusia, inakum sumtum lillahi thalathin. Sesungguhnya kalian telah melaksanakan saum untuk Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari. Wa qumtum salathin, dan kalian pun qiyam melakukan salat tarawih bersama imam di masjid 30 malam, salasina lailah.
Wa kharajtumul yaum, dan kalian keluar pada hari ini waktu Id, tatlubuna minallahi ayataqabbala minkum. Kalian datang ke sini untuk apa? Duduk bersimpu di sini untuk apa? Tidak lain, kata Umar bin Aziz, ayataqabbala minkum, agar Allah menerima amalan kita sebelum ketika berpisah. Allahumma lakal hamdu kullah. Allahumma la qabida lima basat wa la basita lima qabata wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima a'tait wa la muqarriba lima ba'ata wa la muba'ida lima ba'qarabta. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Allahumma inna nas'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul. Allahumma inna nas'aluka an-na'ima yawmal 'aila wal amna yawmal khawf. Allahumma inna a'idun bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'tana. Allahumma habbib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarih ilaina al-kufra wal fusq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma qatil kafarata alladhina yukadzibuna birusulika wa yasudduna an sabilik waj'al 'alaihim rijzaka wa 'adzabaka. Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitab ilahal haq. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi qita'i Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi kull makan. Allahumma barik fi yaumina hadha. Ya Allah, berkatilah hari ini. Ya Allah, berkatilah kami, berkatilah rizki kami, berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, keluarga kami, tetangga-tetangga kami, dan seluruh saudara-saudara kami kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna wajburna warfa'na. Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa'atina wala tahrimna wa athirna wala tu'sir alaina wardina wardu anna. Allahumma ahsanta khulqina fa ahsin khulqina. Allahumma sabitna waj'alna hadiyan mahdiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarrin ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin kama yaliqu bi jalalihi 'azim sultanihi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.